Halo Sobat Cek Faktaid, selamat datang di kanal informasi terpercaya yang selalu menyajikan fakta-fakta akurat, mendalam, dan terverifikasi tentang dunia olahraga, politik, budaya, hingga tren terbaru di Indonesia. Kali ini, kita akan membedah tuntas potensi skuad inti Timnas Indonesia U23 yang sedang bersiap tampil di Piala AFF U23 2025, sebuah momen penting karena Indonesia bukan hanya bertanding, tetapi juga menjadi tuan rumah. Dari nama-nama bintang muda langganan Timnas hingga bakat-bakat kejutan yang mencuri perhatian semua akan kita ulas lengkap, objektif, dan dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis, aktifkan notifikasi, dan sebarkan ke teman-teman kalian sesama pecinta Garuda Muda. Timnas Indonesia U23 sedang berada di periode emas. Setelah berhasil menembus semifinal Piala Asia U23 2024 dan mencuri tiket play-off Olimpiade Paris meski akhirnya gagal, Garuda Muda kini kembali punya peluang besar di Piala AFF U23 ke 2025. Kenapa turnamen ini jadi penting? Pertama, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah. Artinya, tidak ada alasan untuk tampil setengah hati. Dukungan penuh di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot Candrabaga akan menjadi booster moral para pemain muda. Kedua, Piala AFF U23 2025 juga menjadi ajang penilaian kualitas pelatih baru, Gerald van den Burg, yang menggantikan Shin Tae-yong untuk menangani level U23. Publik penasaran, apakah pelatih asal Belanda ini mampu melanjutkan pondasi kuat yang dibangun Shin? Ketiga, gelaran ini adalah etalase untuk nama-nama baru unjuk gigi. Liga 1 sudah mulai mempercayai pemain muda, dan disinilah panggung pembuktian apakah mereka layak jadi penerus bintang senior seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, hingga Marcelino Ferdinand yang kini sering membela tim senior. Sebelum membahas nama, kita harus paham aturannya. Total slot pemain, 23 nama final yang boleh didaftarkan. Posisi kiper, biasanya diambil 3 orang. Sisa slot, 20 pemain, umumnya dibagi 7-8 bek, 6-7 gelandang, 4-5 penyerang. Regulasi usia, maksimal kelahiran 2002 atau setelahnya. Kuota pemain abroad tidak wajib, tetapi jika ada, bisa jadi nilai plus. Contohnya Jens Weven, striker muda di FC Dordrecht, Belanda. Gerald van den Burg punya kebebasan meramu skuad. Namun, dia tetap harus mengikuti guideline teknis dari PSSI dan filosofi sepak bola modern. Cepat, agresif, fleksibel posisi. Hingga awal Juli tahun 2025, tercatat 30 pemain dipanggil ke pemusatan latihan di Jakarta. Mereka ditempa dengan intensitas tinggi meski belum sempat menjalani laga uji coba eksternal karena lawan yang seharusnya batal hadir. Van den Burg pun terpaksa mengandalkan internal game format simulasi pertandingan antara skuad sendiri. Disinilah penilaian fisik, taktik, mental, dan kedisiplinan benar-benar diuji. Di atas kertas, ada 3 kategori pemain. 1 pemain inti langganan, sudah sering jadi starter atau pelapis di timnas senior. 2 pemain debutan Liga 1. Performanya di klub menarik perhatian, tapi masih butuh pembuktian. 3 nama kejutan, dipanggil karena potensi besar, meski minim jam terbang. Pertama, kiper. Cahya Supriyadi unggul. Siapa teman duetnya? Nama Cahya Supriyadi BSIM hampir pasti tidak tergeser. Penampilan konsisten di SEA Games dan Piala Asia U23 2024 membuktikan dia punya mental kuat. Fisiknya juga cocok untuk kiper modern. Refleks cepat, kaki aktif untuk sweeper kiper, distribusi bola bagus. Persaingan slot kedua dan ketiga menarik. Dava Vesha, Borneo UFC punya menit bermain lumayan di Liga Pertama. Erlangga Setio PSPS sering dipanggil di skuad muda sebelumnya. Husna Al-Malik Persik performa gemilang di Liga 1 meski jarang diekspos media. Putra Sanggasi Persib dan Muhammad Ardiansyah PSL juga masuk radar, tapi peluangnya tipis karena minim jam terbang. Prediksi, Cahya Supriyadi, Dava Vesha, Erlangga Setio. Kedua, bek. Pusat rebutan slot pertahanan jadi kunci di Piala AFF. Siapa yang paling siap jaga gawang Garuda Muda? Nama-nama yang hampir pasti,
Muhammad Ferrari Persija. Kapten U20 dulu, punya jiwa kepemimpinan. Kakang Rudianto Persib. Tangguh di duel udara, bisa jadi bek tengah atau kanan. Kade Arel Bali United. Cepat di sayap kiri, overlap cerdas. Mikael Tata Persebaya. Pelapis natural di fullback kiri atau kanan. Frankie Misa Bayangkara FC. Energik, bisa main sayap dan bek kanan. Brandon Schuneman Arema FC. Kontroversial karena jarang main, tapi vision dan umpan panjangnya disukai pelatih. Nama pendatang baru seperti Ahmad Maulana Arema dan Alvarezi Bevan Borneo FC juga bisa mencuri tempat jika menunjukkan fisik prima. Sektor gelandang adalah jantung permainan timnas U23. Disinilah stabilitas dan kreativitas ditentukan. Beberapa nama yang hampir pasti masuk daftar 23 besar adalah mereka yang sudah terbukti di level internasional. Arhan Fikri, Arema FC jelas jadi motor serangan. Visi bermainnya luar biasa untuk pemain seusia dia. Umpan-umpan pendeknya akurat. Ia juga berani melakukan dribble untuk memecah blok pertahanan lawan. Doni Tri Pamungkas Persija juga pemain serba bisa. Dia bisa diplot sebagai gelandang sayap, gelandang tengah, bahkan bek sayap jika diperlukan. Fleksibilitasnya sangat penting di turnamen singkat seperti Piala AFF. Robby Darwish Persib juga langganan timnas di era Sinteyong. Ia kuat dalam duel 1 lawan 1, punya stamina tinggi, dan naluri bertahan yang rapi. Robby sering dipasangkan dengan Arhan sebagai pivot ganda. Tauni Firmansyah Persebaya belakangan juga konsisten di Liga Pertama. Meski tidak banyak disorot, Tauni punya akurasi umpan panjang yang bagus, cocok untuk melepas serangan balik cepat. Rivaldo Pakpahan Borneo FC jadi alternatif jika pelatih ingin gaya main lebih menyerang. Ia punya kecepatan dan keberanian menembak jarak jauh. Yang menarik adalah Firman Juliansyah Semen Padang. Di Liga 2, dia tampil menonjol meski persaingannya keras. Dipanggil ke pemusatan latihan ini adalah hadiah dan juga ujian baginya. Jika bisa bersaing di antara nama-nama besar, Firman akan jadi kejutan manis. Lalu ada Yardan Yafi Persita Tangerang. Pemain muda ini punya visi bermain bagus, meski fisiknya belum sekuat Arhan atau Robby. Jika pembinaan berlanjut, dia bisa jadi gelandang jangkar masa depan. Prediksi slot gelandang, Arhan Fikri, Doni Tri Pamungkas, Robby Darwish, Tauni Firmansyah, Rivaldo Pakpahan, ditambah 1-2 pemain pelapis seperti Firman atau Yardan. Lini depan selalu jadi sorotan. Siapa yang akan diandalkan mencetak gol di kandang sendiri nanti? Nama Hoki Caraka PSS Sleman adalah garansi. Ia sudah membuktikan diri di SEA Games, Piala Asia U23, dan beberapa uji coba senior. Hoki adalah striker klasik dengan finishing insting tinggi. Ia tahu cara membuka ruang, memposisikan badan, dan mengeksekusi peluang. Di samping Hoki, ada Victor Desen PSA Makassar. Ia tipe penyerang sayap modern, cepat dan agresif, sering turun membantu build-up. Ia juga bisa menusuk ke kotak penalti. Altaf Indi Persis Solo menambah opsi winger lincah. Kecepatan dan kelincahannya bisa jadi senjata rahasia jika Garuda Muda bermain counter-attack. Jens Raven FC Dordrecht cukup fenomenal karena berkarier di Belanda. Meski belum rutin jadi starter di klubnya, kehadirannya menunjukkan bahwa Vandenburg ingin membawa pengalaman Eropa ke skuad. Postur Jens juga bagus untuk duel udara. 2 nama lagi, Dominikus Dieng PSS dan Rahmat Arjuna Bali United, masih harus bersaing ketat. Jika mereka bisa menambah poin plus di internal game, bukan tidak mungkin mereka menyingkirkan striker pelapis lain. Prediksi slot penyerang, Hoki Caraka, Victor Desen, Jens Raven, Altaf Indi. Pelapisnya bisa diisi Dominikus Dieng atau Rahmat Arjuna. Skuad Vandenburg musim ini tidak hanya berisi nama-nama mapan. Ada juga pemain-pemain yang membuat publik bertanya-tanya. Salah satunya adalah Brandon Schuneman Arema FC. Namanya sempat jadi perdebatan hangat di forum fans. Kenapa? Brandon jarang sekali turun di Liga 1 musim lalu. Namun, kabarnya ia tetap rajin berlatih dan punya visi bermain yang dinilai Eropa banget. Vandenburg tampaknya melihat potensi yang tidak kelihatan di statistik. Contoh lain, Firman Juliansyah, Dominikus Dieng, dan Yardan Yafi.
Ketiganya bisa jeti kartu as. Jika mampu memaksimalkan momentum, mereka bisa menyingkirkan pemain dengan nama besar. Sisi menarik lainnya adalah pengaruh Liga 2 dan Liga Pertama. Banyak pemain muda Liga 2 menunjukkan progres pesat. Ini menandakan betapa seriusnya regenerasi talenta di Indonesia, meski kompetisi kadang tersendat. Gerald van den Burg bukan sosok asing dalam sepak bola Eropa. Pengalamannya sebagai legenda Belanda membuat publik penasaran. Seperti apa filosofi permainan yang ingin ia terapkan pada Garuda Muda? Van den Burg dikenal menganut sepak bola menyerang yang modern, mengandalkan penguasaan bola dengan intensitas tinggi. Gaya main ini mirip filosofi total football Belanda, di mana peran pemain sangat fleksibel, penempatan posisi kair, dan pressing kolektif jadi kunci. Dalam beberapa wawancara, Van den Burg pernah menyebut ia menyukai formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Artinya, Timnas U23 kemungkinan akan menekankan serangan lewat kombinasi lini tengah yang kreatif dan penyerang sayap cepat. Kunci utama, double pivot misalnya Arkan Fikri tambah Robi Darwis akan jadi penyimbang. Arhan fokus distribusi bola, Robi memotong serangan lawan. Fullback aktif, bek sayap seperti Kadek Arel dan Frankie Misa akan sering overlap. Ini membuka ruang di sayap sekaligus menekan lawan agar tidak nyaman membangun serangan dari sisi. Winger cepat, Victor Dasen atau Altaf Indi akan memaksimalkan ruang. Mereka harus rajin turun membantu bertahan, lalu melejit cepat saat transisi menyerang. Target man, Hoki Caraka diproyeksikan jati titik akhir skema crossing atau umpan terobosan cepat. Namun, filosofi menyerang butuh kedisiplinan tinggi. Jika pressing gagal, lini tengah bisa bolong. Lini belakang juga harus padu menjaga line agar tidak dieksploitasi lewat bola direct lawan. Selain itu, mental bertanding harus siap. Sebagai tuan rumah, tekanan publik akan besar. Jika anak-anak muda ini gugup, ritme bisa buyar. Karena itu, uji coba dan internal game intensif yang dirancang Van den Burg jadi sangat krusial. Sebagai tuan rumah Piala FFO 23 2025, publik menaruh harapan besar pada Garuda Muda. Kejayaan sepak bola Indonesia tidak hanya diukur dari level senior, tetapi juga dari regenerasi di usia muda. Skuad muda ini membawa mimpi. Mereka lahir dari sistem Liga 1, Liga 2, kompetisi lokal, dan diaspora yang berani merantau ke Eropa. Gerald van den Burg dihadapkan pada tugas berat, menyatukan ego, memoles talenta mentah, dan meramu filosofi permainan yang cocok untuk karakter pemain Indonesia. Satu hal pasti, dukungan publik akan menentukan segalanya. Penuh atau tidaknya Stadion Gelora Bung Karno, getaran dukungan di stadion, dan optimisme di media sosial akan jadi bahan bakar motivasi bagi Arhan Fikri dan kawan-kawan. Kini bola ada di kaki mereka. Mampukah mereka menjawab ekspektasi? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Itulah rangkuman prediksi skuad inti, taktik, dan drama persaingan menuju Piala FFO 23 ke 2025. Kalau kamu punya prediksi sendiri, tulis di kolom komentar. Siapa nama kejutan versi kamu? Siapa yang layak dikoret atau justru jadi starter utama? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta untuk update fakta-fakta terbaru Timnas Indonesia, investigasi BRI Liga 1, rumor transfer, hingga bocoran taktik. Bersama kita dukung sepak bola Indonesia dengan data, bukan sekadar drama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sportif,